Somei Tomatsu, terlahir di Nagoya pada tanggal 16 Januari tahun 1930, adalah seorang fotografer Jepang. Dia dikenal terutama karena fotonya yang menggambarkan dampak Perang Dunia Kedua di Jepang dan pendudukan pasukan AS setelahnya. Sebagai salah satu fotografer pasca perang terkemuka, Tomatsu dikaitkan dengan mempengaruhi generasi muda fotografer termasuk Takuma Nakahira dan Daido Moriyama. Saat remaja selama Perang Dunia Kedua, dia dimobilisasi untuk mendukung upaya perang Jepang. Seperti banyak siswa Jepang seusianya, dia dikirim untuk bekerja di sebuah pabrik baja dan menjalani pengkondisian secara terus-menerus yang dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap Inggris dan Amerika. Setelah perang berakhir dan pasukan sekutu mengambil alih banyak kota di Jepang, Tomatsu mulai berinteraksi dengan orang Amerika secara langsung dan menemukan bahwa prasangka buruk, penghinaan dan kebencian atas kejahatan mereka tidak sepenuhnya benar. Dia secara bersamaan mencintai dan membenci kehadiran mereka. Interaksi yang rumit ini menjadi salah satu kenangan yang menyentuh di masa kecilnya. Membentuk perasaan yang bertentangan terhadap pemikirannya tentang tentara Amerika. Tomatsu menekuni fotografi saat menjadi mahasiswa ekonomi di Universitas Aichi. Saat masih kuliah, foto-fotonya sering ditampilkan dalam kompetisi amatir bulanan oleh majalah Kamera. Setelah lulus pada tahun 1954, ia bergabung dengan Iwanami Sashin Bunko, sebuah agen publikasi foto. Ketenaran Tomatsu menjadi sangat berkembang selama tahun 1960, dia memulai dekade itu dengan menerbitkan gambar pangkalan AS di majalah Asahi Kamera dan Kamera. Berbeda dengan gaya awalnya yang menyerupai jurnalisme foto tradisional, Tomatsu mulai mengembangkan bentuk pengambilan gambar yang sangat ekspresionis yang menekankan subjektivitas fotografer itu sendiri. Perubahan gaya pengambilan gambar Tomatsu ini memicu perdebatan, salah satunya dari pendiri Iwanami Sashin Bunko, Yonosuke Natori. Ia menulis bahwa Tomatsu telah mengkhianati yayasannya sebagai jurnalis foto dengan mengabaikan tanggung jawab untuk menyajikan realitas dengan cara yang jujur dan dapat dibaca. Tomatsu menolak klaim bahwa dia pernah menjadi seorang jurnalis foto, dan mengatakan pemikiran jurnalistik sebagai halangan untuk fotografi. Di tahun yang sama, Tomatsu diminta untuk memotret Nagasaki oleh Japan Council Against Atomic and Hydrogen setelah konferensi menetapkan bahwa gambar visual diperlukan untuk menunjukkan kepada dunia internasional tentang efek bom atom. Tahun berikutnya, Tomatsu berkesempatan untuk berbicara dengan dan memotret para korban yang selamat dari bom atom, atau juga dikenal sebagai Hibakusha. Tomatsu hanya memiliki pengetahuan sepintas tentang tragedi tersebut. Pada awalnya Tomatsu terkejut melihat kondisi para Hibakusha, hal ini membuat memotret mereka menjadi sangat sulit. Subjek Nagasaki yang pulih dan Hibakushanya ditinjau kembali di berbagai titik dalam karir Tomatsu. Dia kembali ke Nagasaki beberapa kali dan merilis buku 1102 Nagasaki pada tahun 1966. Pada tahun 1969, Tomatsu pertama kali pergi ke Okinawa untuk memotret pangkalan Amerika di bawah naungan Asahi Kamera. Gambar-gambar yang diambilnya membentuk buku Okinawa, buku yang berfungsi sebagai kritik eksplisit terhadap Angkatan Udara Amerika. Pada tahun 1974, Tomatsu kembali ke Tokyo di mana dia mendirikan workshop photo school, dengan Eiko Hosu, Nobuyoshi Araki, Masahisa Fukase, Daido Moriyama, dan Noriaki Yokosuka. Dedikasi Tomatsu untuk memelihara komunitas fotografi di Jepang juga dibuktikan dalam perannya sebagai juri pameran fotografi Jepang Selatan dan keanggotaannya dalam Komite Perhimpunan Fotografi Jepang untuk membuat Museum Fotografi Nasional. Upaya kelompok ini mengarah pada pendirian Departemen Fotografi di Museum Nasional besar, seperti Museum Seni Yokohama dan Museum Nasional Seni Modern, Tokyo, serta Museum Fotografi pertama di Jepang, Museum Seni Fotografi Tokyo. Tomatsu mengambil bagian dalam pertunjukan internasional besar pertamanya, Fotografi Jepang Baru tahun 1974 di MoMA, New York. Pada awal 1980-an, Tomatsu mengadakan pameran tunggal internasional pertamanya, Somei Tomatsu, Jepang tahun 1952 sampai tahun 1981 yang ditampilkan di 30 tempat selama 3 tahun. Dalam dekade terakhir karirnya, Tomatsu memulai serangkaian retrospektif baru dan mengadakan banyak pameran di berbagai tempat.
Pada tahun 2010, Tomatsu pindah ke Okinawa secara permanen, di mana dia mengadakan pameran terakhir dalam hidupnya, Tomatsu Somei dan Okinawa, Surat Cinta untuk Matahari, 2011. Dia meninggal karena pneumonia pada tanggal 14 Desember tahun 2012. Bagi saya, sebagai seorang fotografer, semuanya kembali ke Tomatsu. Foto-foto saya dipenuhi dengan kekaguman saya padanya. Inilah yang dikatakan Daido Moriyama tentang Somei Tomatsu. A photographer looks at everything, which is why he must look from beginning to end. Face the subject head on, stay fixed, turn the entire body into an eye and face the world. Seorang fotografer melihat segala sesuatu, itulah sebabnya dia harus melihat dari awal sampai akhir. Hadapi subjek secara langsung, tetap diam, putar seluruh tubuh menjadi mata dan hadapi dunia.